Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara pembahasan soal OSN Biologi, teman-teman. Naskah soal tahun 2024. Ini adalah soal yang ke-10, soal terakhir mengenai biologi sel molekuler gitu ya. Ini soal nomor 10. Baik, kita bacakan soalnya. Eksosom adalah vesikel berukuran nano yang disekresikan oleh hampir semua jenis sel. Sekresi eksosom terjadi ketika terdapat fusi antara badan multivesikular atau MVB gitu ya dan membran plasma. Biogenesis eksosom adalah mekanisme kontrol kualitas protein dan setelah dilepaskan, eksosom mengirimkan sinyal ke sel lain. Proses biogenesis eksosom ditampilkan pada gambar berikut. Oke, kita akan coba jelaskan proses ini ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 7 nih. Ada 7 proses eksosom. Oke, biogenesis dan sekresi eksosom. Baik, kita jelaskan. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa gambar ini memang menceritakan tentang bagaimana biogenesis eksosom gitu ya. Dia itu merupakan proses pembentukan dan pelepasan eksosom dari sel gitu ya. Perlu diketahui sama teman-teman bahwa eksosom ini dia merupakan vesikel kecil gitu ya. Ukurannya ya sekitar 30 sampai 150 nanometer gitu ya. Yang disekresikan oleh hampir semua jenis sel. Nah, jadi semua jenis sel hampir mensekresikan ini. Nah, perannya buat apa? Biasanya dalam komunikasi antar sel. Salah satunya adalah melalui transfer protein, lipid, juga asam nukleat. Misalkan mRNA, miRNA, juga DNA gitu ya. Nah, eksosom ini dia terbentuk melalui jalur yang kita kenal dengan nama jalur endosom gitu ya, dan pelepasan ke ruangan ekstraseluler biasanya melalui eksositosis, teman-teman. Gitu ya. Itu cerita sedikit mengenai bagaimana eksosom itu bekerja. Nah, berikut tahapannya sesuai dengan gambar kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada tahapan yang pertama di extracellular space gitu ya. Endositosis gitu, internalization gitu ya. Oke, baik, kita bahas yang pertama nih. Ini tentang endositosis gitu dan pembentukan endosom di tahapan awal begitu. Nah, di tahapan pertama teman-teman, ini biasanya proses itu dia dimulai dengan endositosis tentunya gitu ya. Ini merupakan internalisasi membran plasma. Untuk apa? Nantinya digunakan untuk menangkap material dari lingkungan ekstraseluler ke dalam sel gitu ya. Nah, si membran plasma ini dia akan mengalami yang namanya invaginasi, melekuk ke daerah dalam. Ini ada gambarnya bisa dilihat sama teman-teman. Itu adalah invaginasi gitu ya. Dan membentuk vesikel yang namanya vesikel endositik. Ini pada tahapan pertama. Terbentuknya vesikel endositik gitu ya. Nah, vesikel ini dia kemudian dilepaskan ke dalam sitoplasma dan akan bergabung membentuk endosom awal gitu ya. Dia akan membentuk endosom awal di mana? Di tahapan kedua. Begitu ya. Kita masuk ke tahapan keduanya. Nah, di tahapan kedua setelah terbentuk endosom awal gitu ya, dia akan pemprosesan terjadi gitu ya. Endosom awal ini dia berfungsi sebagai pusat penyortiran, teman-teman, gitu ya. Jadi berbagai protein, lipid akan dikirim kembali ke dalam membran gitu ya, atau ke badan Golgi untuk apa? Diproses lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Nah, protein yang akan dibuang atau dimodifikasi itu akan dikirim ke endosom lanjutan gitu ya. Atau biasanya dikirimnya itu ke badan multivesikular atau yang tadi di soal disebutkan sebagai MVB begitu ya. Ini adalah yang kedua, tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, nah kita masuk ke tahapan yang ketiga, teman-teman bisa lihat di gambarnya. Ini adalah tahapan di mana pembentukan vesikel intraluminal gitu ya. Di dalam di dalam multivesikular body tentunya atau di dalam MVB gitu. Nah, badan multivesikular ini atau MPB ini teman-teman dia terbentuk dari endosom lanjutan yang akan mengalami invaginasi gitu ya. Dia akan mengalami invaginasi membran ke dalam lumen endosom ini.
Nah, itu dia tahapannya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya nanti struktur vesikel kecil yang terbentuk di dalam MVB tadi itu dia merupakan atau sering dikenal dengan nama vesikel intraluminal atau ILV gitu ya pada tahapan ketiga ini. Nah, bisa dilihat pada tahapan ketiga ini ya. Nah, kompleks ESCRT, nah teman-teman bisa dibaca di situ ada ESCRT atau dikenal dengan nama singkatan panjangnya itu adalah endosomal sorting complex gitu ya, required for transport. Itu dia kepanjangannya gitu ya. Dia merupakan tetraspanin teman-teman, dan di dalamnya itu ada lipid yang berperan di dalam pembentukan ILV atau pembentukan intraluminal atau vesikel intraluminal. Nah, fungsi ILV ini atau fungsi dari vesikel intraluminal ini, teman-teman, dia mengandung berbagai biomolekul seperti di dalamnya ada protein, lipid gitu ya, asam nukleat yang nantinya akan dikeluarkan sebagai eksosom gitu ya. Dia akan dikeluarkan sebagai eksosom. Lalu tahapannya itu dia akan lari ke tahapan yang keempat. Ini adalah tahapan keempat, sesuai gambar itu dia dikenal dengan nama internalisasi kargo, teman-teman, dari badan Golgi dan sitoplasma gitu ya. Oke, apa yang terjadi di tahapan yang keempat? Nah, Golgi atau badan Golgi ini teman-teman, dia berperan di dalam modifikasi dan sortasi protein sebelum masuk ke dalam MVB tadi gitu ya. Nah, protein kargo dari Golgi ini dan dari sitoplasma dia akan dimasukkan ke dalam vesikel gitu ya, yang nantinya menjadi bagian dari eksosom gitu ya. Jadi nomor 4 dia terjadi internalisasi kargo. Nah, dari siapa? Dari Golgi dan dari sitoplasma. Lalu dia akan lari selanjutnya ke tahapan yang kelima, itu adalah transport MVB atau transfer MVB kemana? Ke membran plasma, akan dikeluarkan lagi gitu ya. Nah, di tahapan kelima ini MVB teman-teman yang berisi vesikel intraluminal tadi gitu ya, dia kemudian ditransportasikan ke membran plasma. Kita lihat tahapan kelima itu seperti itu ya. Nah, transport ini terjadi melalui interaksi dengan sitoskeleton, ingat-ingat rangka sel gitu ya, dan juga berinteraksi dengan mikrotubul. Begitu ya pada tahapan kelima untuk menggerakkan vesikel intraluminalnya itu. Lalu masuk ke tahapan yang keenam, teman-teman, itu adalah tahapan yang disebut sebagai fusi MPB dengan membran plasma. Jadi ada penyatuan langsung dengan membran plasmanya. Nah, MPB dia berfungsi dengan membran plasma gitu ya, yang nantinya dia akan menggunakan protein yang disebut sebagai RAB GTPase gitu ya. Ini dia, saya ulangi, proteinnya itu protein RAB GTPase gitu ya. Atau dia SNARE gitu ya, atau disebut juga di situ ada yang disebut sebagai apa namanya sintaksin gitu ya. Nah, itu dia di soal dan di gambar ada ya. Dan regulator lainnya, dia menggunakan ketiga protein tersebut juga regulator lainnya di tahapan ke-6 ini. Nah, setelah fusi terjadi, teman-teman, penyatuan terjadi, maka vesikel intraluminal ini dia akan dilepaskan sebagai eksosom ke ruang ekstraseluler. Itu adalah tahapan yang ke-6. Nah, di tahapan ke-7 ngapain? Pelepasan eksosom ke lingkungan ekstraseluler sekarang nih. Seperti apa pelepasannya? Di sini setelah fusi MVB dengan membran plasma, teman-teman, setelah penggabungan, maka ILV dilepaskan sebagai eksosom. Kemana? Ke ruang ekstraseluler gitu ya. Nah, eksosom ini pada tahapan ke-7 ini dia mengandung berbagai molekul yang dapat diambil oleh sel gitu ya. Untuk apa? Tadi untuk komunikasi antar sel, regulasi ekspresi gen, modifikasi lingkungan mikroseluler, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, seperti itu tahapannya bisa kami jelaskan. Nah, perlu diingat teman-teman, ketika eksosom ini dia sudah ada di luar, emang fungsi lainnya buat apa gitu ya. Nah, eksosom ini dia memiliki berbagai peran di dalam fisiologi seluler khususnya. Contoh tadi disebutkan dia digunakan untuk komunikasi seluler. Nah, komunikasi seluler ini dia menyampaikan sinyal ke sel target melalui transfer protein, bisa juga RNA ataupun lipid gitu ya. Nah, fungsi yang kedua, dia merupakan regulasi imun. Jadi dia berperan di dalam presentasi antigen gitu ya, dan modulasi respon imun.
Yang ketiga, eksosom juga bisa berperan di dalam perkembangan perkembangan penyakit gitu ya. Nah, eksosom ini dia dapat membawa yang namanya onkoprotein atau bisa disebut juga mikroRNA gitu ya, yang bisa berkontribusi pada kanker gitu ya atau penyakit yang lainnya. Awas, hati-hati ya. Dia punya peran seperti itu juga. Terus eksosom juga dia bisa berperan di dalam biomarker gitu ya. Jadi kandungan eksosom dapat digunakan sebagai indikator penyakit gitu ya, seperti kanker misalkan atau gangguan neurodegeneratif gitu. Itu dia biomarker, namanya biomarker gitu ya. Biomarker. Oke, jadi kesimpulannya apa di gambar ini? Kesimpulannya, gambar ini dia menunjukkan berbagai eksosom terbentuk gitu ya. Jadi bagaimana eksosom ini terbentuk melalui jalur yang namanya jalur endosom dan dilepaskannya ke ruangan ekstraseluler gitu ya. Ingat bahwa proses ini dia melibatkan berbagai tahapan tadi yang saya jelaskan di awal. Di dalamnya ada endositosis, pembentukan vesikel intraluminal, transportasi MVB, fusi dengan membran plasma, dan juga pelepasan eksosom itu sendiri gitu ya. Ingat bahwa eksosom memiliki peran krusial dalam komunikasi sel. Dia juga dapat menjadi target terapi atau biomarker untuk berbagai penyakit. Begitu ya. Baik, kita jawab soalnya tentang eksosom ini ya. Oke, yang A kita baca terlebih dahulu. Konten pada lumen eksosom dapat berasal dari lumen badan Golgi. Waduh, tadi sudah disebutkan ya bahwa lumen eksosom terutama berasal dari sitoplasma dan endosom, teman-teman. Bukan langsung dari lumennya badan Golgi. Jadi salah ya pernyataan yang A. Golgi itu dia berperan di dalam modifikasi dan sortasi protein sebelum masuk ke jalur eksosom gitu ya. Tetapi memang tidak menjadi sumber utama kontennya begitu ya. Jadi pernyataan yang A salah. Yang B, domain katanya protein transmembran yang terglikosilasi akan berada pada lumen eksosom. Ini juga nih rada ngaco ya. Nah, ingat bahwa protein transmembran teman-teman dalam eksosom itu dia mempertahankan orientasi gitu ya, seperti misalkan di membran sel asalnya. Domain domain yang berada di sisi ekstraseluler itu sebelum endositosis akan tetap menghadap keluar eksosom, bukan ke lumen gitu ya. Jadi pernyataan yang B juga salah begitu. Kita lihat yang C. Protein di lumen Re yang ditransport ke eksosom akan berada dalam intraluminal vesicle. Nah, ini baru benar ya. Tadi disebutkan bahwa protein luminal dari retikulum endoplasma, teman-teman, dari Re, itu dia dapat dimasukkan ke dalam vesicle intraluminal. Kapan? Selama pemprosesan MVB gitu ya. Dan biasanya akan tetap berada di dalam eksosom. Jadi benar ya. Sedangkan pernyataan yang D, glikolipid dapat ditemukan di sisi ekstraseluler dari eksosom. Ini juga benar ya. Kenapa kita benarkan? Sebab glikolipid memang berada di lapisan luar membran plasma, teman-teman. Dia akan tetap berada di sisi luar eksosom setelah sekresi. Jadi benar ini ya pernyataan yang D. Oke, ini adalah soal terakhir tentang biologi sel molekuler. Kita akan masuk ke kajian yang lainnya di soal nomor 11 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.